Halo, assalamualaikum. Jadi kemarin tuh barengan sama Kislek KR Pro ya, yang calling watch itu sebetulnya saya dikirim juga sebuah smartwatch lain. Tapi karena ini tampilannya cewek banget, jadi saya kan nggak mungkin pakai nih sehari-hari. Jadi kita hands-on aja ya, sama lihat apa yang ada di dalam boxnya, sama fiturnya sedikit-sedikit. Tapi ini sama-sama pakai ini, aplikasinya GloryFit. Kalau buat level harga 600.000 ke bawah sih saya nggak masalah ya pakai GloryFit. Paling masalahnya itu cuma di hasil exercise atau workout atau olahraganya nggak disimpan per sesi. Misalkan kamu hari ini gitu olahraganya 2 kali, pagi dan sore, itu datanya langsung kegabung ke satu hari ya. Jadi nggak per pagi berapa kalori, berapa langkah, sore berapa kalori, olahraganya beda, itu nggak bisa kalau di smartwatch yang pakai GloryFit sampai saat ini. Semoga kedepannya udah mulai bisa. Nah, yang ini kan buat cewek banget. Jadi mungkin bisa buat kado, buat pasangan kamu, istri, ibu, ya atau anak perempuan yang misalkan ada hari spesialnya dan mau dikasih smartwatch yang tampilannya feminim banget. Untuk kata smartnya saya masih kasih tanda kutip, ya ini bisa sih nampilin pesan, kemudian ngukur kesehatan, dan juga ya beberapa fungsi lainnya, tapi nggak bisa kayak install aplikasi tambahan kayak kebanyakan smartwatch yang branded dari merek smartphone kayak gini gitu ya. Kalau WatchOS bisa ditambahin dari aplikasinya. Nah, kita lihat yuk highlight speknya. Jadi dia punya standby 20 hari, tapi klaimnya battery life-nya sekitar 5 hari sampai 1 minggu ya, dengan pemakaian normal. Punya heart rate sama SpO2 monitoring, jadi bisa ngukur detak jantung sama oximeter ya, dan ada female menstrual period reminder. Sebetulnya ini di kebanyakan smartwatch yang pakai GloryFit juga ada. Ada weather forecast, bisa pakai password juga, audio clock, dan waterproof IP68 ya. SMS reminder, customized dial ini udah biasa. Kalkulator, built-in games juga kemarin di KR Pro juga ada ya. Ada breathing training, sleep monitoring juga semuanya wajar, semuanya udah lumrah ada di smartwatch, dan sports mode-nya itu ada 70. Yang menarik adalah penampakannya, dan juga dia dapat 2 strap di dalam paket penjualannya. Harganya barusan saya cek di kislek.shop itu sama ternyata dengan Kislek KR Pro. Jadi lumayan pricey ya, atau lumayan harganya cukup tinggi buat fiturnya. Tapi kalau buat penampakannya, buat detail-detailnya sama build quality, Kislek bagus sih. Semoga nanti Kislek bisa pakai firmware sendiri, bisa pakai aplikasi buat pendukung di smartphone-nya juga sendiri ya. Ini double strap, 3D full view, colorful display, dan stable. Bluetooth-nya sudah 5.2 ya, bisa buat angkat telepon juga ini, berarti ada mikrofon dan loudspeaker-nya. Ini sudah pernah saya unbox sebelumnya, jadi udah dilepas-lepas kayak gini. Nanti saya liatin juga dock charge-nya sama sih yang 2 pin, udah saya simpen, udah pernah dipakai ngecas juga. Kita lihat nih di dalamnya. Ada manual, kemudian strapnya 2. Manualnya biasa juga, cuma disuruh install aplikasinya. Nih yang menarik adalah justru layarnya ini cembung. Nih, jadi dibilang 3D tadi tuh kayaknya layarnya cembung. Jadi secara looks ini keren banget dengan satu tombol fisik. Ini ada crown-nya, tapi nggak bisa diputar. Bisa diputar, tapi nggak ada respon apa-apa gitu ya dari smartwatch-nya. Lihat strapnya, bling-bling sekali. Ini buat cewek yang mau tampil classy berarti ya, yang bling-bling pakai gaun mungkin, atau buat kantor atau buat sekolah masih oke lah ya. Ini strapnya seperti ini, dan buckles-nya juga warna gold dengan 2 ring yang nggak kalah bling-bling, tapi bagian dalamnya ini masih karet ya, biar lebih bersahabat dengan kulit. Nah, di belakangnya ada 4 pin, 2 buat nempelin magnetnya, 2 buat ngecas. Kemudian ada heart rate sensor dan juga lampunya di situ. Waterproof tentu saja, dan kita lihat di sini ada 2 lubang. Ya, kelihatan 2 lubang itu mikrofonnya. Yang di sini adalah loudspeaker-nya nih. Ini warna goldnya itu kayak rose gold ya. Atau rada-rada apa? Rada-rada copper. Rose gold lah ya, lebih masuk rose gold. Dan seperti ini, watch face bawaannya aja udah nyambung banget, masuk banget dengan desain secara keseluruhan. Kita lihat watch face lain, cukup tekan dan tahan, lalu ya ada yang digital seperti ini. Ada yang digital tapi juga desainnya masih masuk. Ini apa sih nama desainnya? Saya lupa deh. Dulu zaman masih sering bikin wallpaper sendiri, ngerti nama-nama desain kayak gini. Sekarang udah lupa.
Yang tahu boleh komen ya. Kemudian ya ada yang ya full color juga gini. Ya, yang dial yang lebih simple, silakan. Banyak ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 watchface bawaannya. Bisa download di aplikasi Glorifit tambahannya. Saya nggak akan bahas aplikasinya kali ini karena bosan. Kemudian cara navigasinya, swipe dari atas ke bawah. Bentar. Ya, buat toggles. Ini rada hati-hati ya, karena kacanya cembung. Hati-hati kalau jatuh, pasti kaca yang tengahnya duluan kan yang kena. Lebih rentan dibandingkan yang lurus. Dan ini buat navigasinya juga dengan cembung gini rada beda sih jadinya nih. Saya mau swipe dari bawah. Oke, rada susah. Nggak sesuai dengan yang saya maksud karena cembungnya tadi. Kayak mau toggle dari atas juga harus belajar dulu gimana biar pas. Ya, ada toggle seperti itu. Kalau swipe dari bawah ke atas itu buat pesan atau notif yang masuk. Swipe kiri ke kanan, ini menu lengkapnya. Dan swipe kanan ke kiri ada quick card ya. Ada ini jumlah atau langkah atau aktivitas yang sudah dilakukan hari ini. Swipe lagi ada heart rate, swipe lagi ada SpO2, swipe lagi ada sleep monitoring, dan juga ada music player atau music control sih lebih tepatnya karena dia nggak punya storage, jadi hanya mengontrol playlist atau playback music yang ada di smartphone. Kemudian ini adalah buat teleponnya. Dan weather, nanti kalau kamu sudah connect ke aplikasi Glorifit, dia akan update datanya. Sama ada forecast-nya ya, perakiran cuaca beberapa hari ke depan. Ini breathing exercise dan gamenya cuma satu. Bird game aja kalau di LoRa. Kenapa? Smartwatch cewek, gamenya game burung. Ya sudah. Kita lanjut ke menu lengkapnya. Ini training, ada running, cycling, skipping, badminton, table tennis, tenis, alpinism, walking, basketball, football, baseball, bla 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 bla, banyak banget. Ada outdoor walk juga tadi. Kita balik ke menu lengkapnya. Ada status. Nah, di sini ini yang tadi ya, yang di swipe kanan ke kiri di layar utama. Itulah dia rekap aktivitas hariannya. Makanya nggak ada per sesi tadi saya bilang. Kemudian ada SOS. SOS ini buat ke telepon sih. Kemudian phone, heart, sleep, SpO2, weather, music, message, alarm clock. Nah, alarmnya bisa ditambahkan di smartwatch ini untungnya. Ada breath rate, hitung jumlah nafas, tarik dan buang per menitnya. AI voice, yang ini ya bukan buat telepon ternyata, ini buat voice assistant. Jadi Google Assistant atau Siri kalau di iPhone bisa diakses dari smartwatch ini. Game tadi sudah, dan ada function stopwatch, timer, find me, flashlight, sama kalkulator. Buat yang butuh kalkulator, ini ada. Kalkulator ini ya biasa ya, bukan scientific. Dan kita lihat di setting ada dial. Tema ini buat urutan menunya. Back bisa pakai tombol fisik ini ya. Brightness tadi terlalu bright kayaknya ya. Segini. Ini paling cukup. Screen time bisa di set juga dari 5 sampai 15 detik. Sound, phone audio sama ringtone. Mau pakai yang mana? Phone audio artinya kalau kamu play YouTube atau musik di smartphone kamu bisa di-play dari loudspeaker smartwatch ini juga. Kalau ringtone tuh buat kalau ada telepon aja. Info, watch LoRa, off, reset, QR code, dan password. Bisa di-set password ya. Tidak ada always on display karena memang kayaknya ini panelnya bukan AMOLED ya. Di level harga yang setara dengan KR Pro, mungkin buat cowok sih pasti skip ya kalau ngelihat penampakannya, tapi paling cowok beli buat hadiah aja buat pasangannya. Atau buat ibunya atau anak perempuannya. Nih strap yang kedua dari bahan kulit sintetis. Jadi sama sekali nggak ada strap yang sporty ya di jam tangan kali ini. Yang ini lebih kalem, lebih simpel, lebih masuk di berbagai suasana. Kalau ini mungkin lebih glamor ya. Buat ngecasnya dikasih kabel USB Type A ke dock magnetic charge seperti ini. Tapi ini buat ngecas di atas meja aja, nggak bisa digantung karena magnetnya tidak terlalu kuat. Tuh, jatuh ya. Oke, jadi gitu aja. Buat kamu yang nyari smartwatch yang lebih ke fashion, bisa buat angkat telepon, bisa buat teleponan, ngukur heart rate, lihat pesan masuk dari smartphone ke sini, ngatur playback musik dari smartwatch, misalkan lagi di dalam kereta gitu ya, desak-desakan di KRL atau di busway, mungkin ini bisa dipergunakan dengan catatan highlightnya ada deluxe yang glamour,
mewah, cewek banget, dan punya 2 strap dalam paket penjualan, serta punya pengukuran soal menstruasi. Tapi tadi dilihat di menunya nggak ada kan, jadi si pengukuran atau prediksi cycle menstruasinya ada di aplikasi GloryFit di smartphone, yang mana saya nggak akan bahas di video kali ini. Silakan buat yang tertarik dengan Kislek Lora ini, cek saja link di deskripsi, ada link penjualannya, atau kamu mau beli secondan saya, boleh, ada juga linknya di deskripsi ya. Thanks for watching, gitu aja mungkin video hands-on dari Kislek Lora yang kece ini. Sip, kita akan balikan ke watch face yang pertama tadi, biar makin kece. Saya tutup videonya di sini ya. Thanks for watching. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.